Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera meluncurkan fatwa terkait polemik penistaan agama yang terjadi di Mahat Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Insya Allah dalam 1 atau 2 hari ada fatwa. Besok laporan kami baru final, setelah itu tahapan selanjutnya adalah fatwa, ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Khalil Nafis dalam diskusi mengenai polemik Mahat Al-Zaitun yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, malam. Khalil mengatakan fatwa yang akan diluncurkan berlandaskan beberapa kasus seperti rekaman Panji Gumilang, pimpinan Mahat Al-Zaitun, yang mengatakan Allah SWT tidak berbahasa Arab, serta tidak mengerti bahasa Indramayu, yang dianggap menistakan Tuhan dengan perumpamaan seperti manusia. Selain itu, sambungnya, kesesatan juga terjadi dalam penafsiran Al-Quran, dengan tidak menggunakan kaidah dasar dalam tafsir Al-Quran. Kita tidak permasalahkan salat berjarak, karena mungkin itu masalah khilafiyah. Tapi penafsiran Panji terkait surat Al-Mujadalah ayat 11 itu yang menjadi masalah, katanya. Dia menegaskan pihaknya hanya akan mengeluarkan fatwa setelah melalui penelitian yang komprehensif dan tidak tergesa-gesa. Dia menyebutkan pihaknya belum pernah mengeluarkan fatwa apapun selain fatwa haram terkait perempuan yang menjadi khatib bagi laki-laki pada salat Jumat. Padahal kami sudah ajak untuk bertemu, tapi Panji menolak. Kami sudah surati juga untuk tabayun, tapi tidak ditanggapi, tuturnya. Menurutnya dalam menangani permasalahan ini, seluruh pihak yang terkait hendaknya memisahkan antara Panji Gumilang yang membuat gaduh, Kerangka Negara Islam Indonesia (NII), serta Mahat Al-Zaitun sebagai institusi pendidikan. Ini kan menyangkut pendidikan anak-anak yang berada di sana juga, maka perlu diselamatkan, ujarnya. Dia menyarankan kepada seluruh pihak yang terkait agar segera bertindak agar polemik dapat diselesaikan dengan segera. Parahnya lagi, berhembus isu bahwa pihak Istana Kepresidenan membekini Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun. Namun kabar tak sedap itu langsung ditepis oleh Presiden RI, Joko Widodo. Jokowi memastikan tidak ada keterlibatan orang istana dalam polemik pondok pesantren yang terletak di kawasan Indramayu, Jawa Barat itu. Jokowi juga membantah isu yang menuding Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai orang yang membekini Al-Zaitun. "Tidak ada yang membekini," kata Jokowi, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, seperti dikutip pada laman berita populer tribunnews.com, hari ini. Terkait polemik Ponpes Al-Zaitun, Jokowi kemudian meminta masyarakat untuk sabar dalam menyikapi kontroversi yang ditimbulkan. Karena itu ia telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD serta Menteri Agama Yakut Kholil Koumas untuk mendalami kasus tersebut. "Ya sabarlah, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami," jelas Jokowi. Dirinya memastikan akan segera menyampaikan hasil investigasi itu kepada publik. "Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," tegas Jokowi. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Yahya Khalil Stakuf meminta masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam merespons masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Karena masalah tersebut telah diatasi oleh pemerintah. Jadi sudah diatasi oleh pemerintah, kita ya. Jadi bukan hanya Nahdlatul Ulama, seluruh masyarakat berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan, tegas Yahya. Yahya menekankan bahwa ada pihak berwenang yang akan menindak kontroversi yang ditimbulkan oleh Ponpes Al-Zaitun. Sehingga masyarakat tidak perlu gaduh dan bertindak sendiri. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan permasalahan ini kepada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum. Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri,
Semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dan sudah ada hukum yang mengatur itu, jelas Yahya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat Jabar telah membentuk tim investigasi dan memanggil pemimpin Al Zaitun, Panji Gumilang ke Gedung Sate Bandung pada Jumat lalu. Hal ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait kontroversi Al Zaitun yang membuat gaduh masyarakat. Perlu diketahui, ada banyak kontroversi yang ditimbulkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yakni Panji Gumilang. Satu di antaranya adalah pernyataannya bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam ibadah salat Jumat. Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan terhadap laporan pidana dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan proses penyelidikan akan dilakukan minggu ini dengan memeriksa atau melakukan klarifikasi terhadap pelapor, dan meminta keterangan dari tokoh yang paham agama Islam seperti MUI, dan Kementerian Agama. Dalam minggu ini segera akan kita lakukan, kata Ramadan. Maka kita akan segera melakukan pemanggilan atau meminta keterangan secara klarifikasi mulai dari pelapor, saksi, dan juga saksi ahli mulai dari Kementerian Agama. Kita juga meminta keterangan dari MUI dan tokoh yang paham tentang agama Islam, lanjutnya. Adapun penyelidik, kata Ramadan, telah memberikan barang bukti berupa satu berkas screenshot berita di media online perihal ceramah Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diunggah di YouTube. Tentu kita langsung melakukan penyelidikan. Laporannya ini kaitan dengan memberikan ceramah di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diunggah di YouTube, dengan barang bukti yang diberikan penyidik yaitu satu berkas screenshot berita media online, kata dia. Nantinya setelah mendapat keterangan dari para pihak tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara guna memutuskan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup atas persangkaan yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Setelah kita memperoleh keterangan tersebut, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah dalam kasus ini ada bukti permulaan yang cukup terhadap persangkaan yang disangkakan terhadap PG, ucap Ramadan. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa jika dilihat secara sekilas dari video yang diupload di sosial media memang ada indikasi perbuatan tindak pidana. Ya, secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar secara sepintas ada dugaan itu tindak pidana, ada, kata Agus. Akan tetapi Agus mengaku belum bisa menyimpulkan secara resmi mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang. Sebab menurutnya saat ini pihaknya masih harus melengkapi sejumlah hal untuk membuktikan adanya tindak pidana di Ponpes Al Zaitun. Tapi tidak bisa kami nyatakan begitu ada tindak pidana, kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah ke pelaku, pungkasnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akan terus mengusut tuntas dugaan penyimpangan keagamaan di Pondok Pesantren Al Zaitun meski terjadi penolakan oleh pimpinannya Panji Gumilang. Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian, Prof. Utang Ranuwijaya menyayangkan sikap yang tidak proaktif yang ditunjukkan Panji Gumilang. Kalau proaktif dan yang disarankan MUI, maka akan terselamatkan, kata Prof. Utang yang juga Ketua Tim Pengarah Investigasi Ponpes Al Zaitun. Prof. Utang menyebut, tidak kooperatifnya Panji Gumilang pada tim investigasi, mengingatkan MUI saat melakukan investigasi penyimpangan keagamaan seperti yang dilakukan oleh Gavatar. Tim investigasi MUI hanya ingin bertemu dengan Panji Gumilang untuk meminta klarifikasi atas apa yang sudah beredar terkait dengan dugaan penyimpangan keagamaan di Ponpes Al Zaitun. Meski demikian, tim investigasi dari MUI telah menemukan sejumlah data, dan akan mengolah data tersebut sedalam mungkin. MUI akan mencoba bertemu kembali dengan Panji Gumilang di kantor MUI Pusat. Kami akan mengundang langsung Panji Gumilang ke MUI Pusat.
Kalau terjadi lagi penolakan, kami akan langsung mengambil keputusan, tegasnya. Data yang sudah ditemukan ini akan dilaporkan terlebih dahulu pada Komisi Fatwa dan Dewan Pimpinan MUI. Data yang terkait penyimpangan dalam hal keagamaan, masalah fiqh, akhlak. Juga data lain yang kami sampaikan sesuai di lapangan, paparnya. Sebelumnya, pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 Panji Gumilang mendatangi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Tetapi, pada momen tersebut, Panji Gumilang menolak bertemu dengan tim investigasi lapangan dari MUI Pusat. Diketahui pada Januari tahun 2016 silam, kelompok Gavatar dinyatakan MUI aliran sebagai sesat dan menyesatkan.